Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Santi Nurlaili Ramdini dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, kalian bisa menyebutkan tidak makhluk hidup apa saja yang ada di gambar tersebut? Pernah kalian berkunjung ke kebun binatang? Kalian jumpai hewan apa saja di sana? Misalnya, terdapat jenis kupu-kupu, terdapat jenis kera, kemudian ada harimau, ada kucing, ada lebah singa, ada jerapah, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis hewan yang kalian jumpai tadi di kebun binatang, terdapat perbedaan dan persamaan dari makhluk tersebut berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Itu yang akan kita pelajari tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain, diantaranya keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Nah, ada berapa tingkatan nih dari keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu kita bagi menjadi 3 macam. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Dalam tingkat gen ini, masing-masing individu dalam satu jenis mempunyai susunan faktor genetik yang tidak sama dengan susunan genetik individu yang lain. Meskipun mereka dalam jenis yang sama. Keanekaragaman dalam satu spesies ini akan menimbulkan berbagai variasi yang dikenal dengan nama varian. Di sini sudah tersedia contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen ya. Pertama, ini dari jenis kupu-kupu. Dari jenis kupu-kupu ini, satu jenis kupu-kupu tetapi berbeda dari segi bentuk dan juga dari segi warnanya. Kemudian begitupun dari jenis mawar. Mawar juga di sini berbeda dari jenis warnanya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga adalah dari jenis domba. Di sini dombanya ada jenis etawa, ada jenis boer, ada jenis sane. Itu untuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies ini memperlihatkan keanekaragaman atau variasi yang ada di berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi untuk tingkat spesies ini perbedaannya yaitu mereka berbeda spesies yang berbeda jenisnya, tapi masih dikategorikan atau dikelompokkan dalam genus atau famili yang sama. Contohnya ada dari pemiliki kucing-kucingan atau felidae, kucing, harimau, dan dari singa. Yang kedua dari jenis palang-palangan, ada famili palang-palangan atau maracase, ada anyel, ada kelapa, ada piala. Yang ketiga ada famili kacang-kacangan atau leguminase, ada kacang Cina, kacang panjang, kacang hijau, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, di sini dalam tingkat ekosistem ini adanya interaksi antara berbagai jenis lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik, benda hidup dan benda tak hidup yang di dalamnya membentuk berbagai variasi yang disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Nah, cara kita untuk mengetahui
adanya keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem ini dapat dilihat dari satuan atau tingkatan organisasi kehidupan di tempat tersebut. Jadi adanya interaksi nih untuk ekosistem, interaksi dari komponen biotik dan komponen abiotik. Contohnya di sini ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur, ada juga tundra, ada taiga, ada padang rumput, ada ekosistem gurun, ada ekosistem laut, hutan, danau, dan lain sebagainya. Yang dimana adanya tingkat ekosistem ini berarti adanya interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Itu yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, apa sih manfaatnya dari keanekaragaman hayati ini? Keanekaragaman hayati memiliki berbagai macam manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama, ada penghasil sumber daya alam hayati. Contohnya bisa dijadikan sebagai sumber sandang, sumber pangan, sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga, bisa juga sebagai obat-obatan dan juga kosmetik, untuk sumber gen atau plasma nutfah, dan sebagai sumber perikanan. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan juga wisata. Terdapat manfaat lain juga dari aspek sosial dan juga budaya masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi, keanekaragaman hayati ini banyak sekali ya manfaatnya, bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi juga dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.